Kita akan memulai di dalam acara tanya jawab kita malam hari ini. Acara tanya jawab kita diselenggarakan oleh Komisi ya Pendidikan Agama Kristen daripada GMI Gracia Merak Jingga. Ya, jadi hari ini ketua dari Komisi PAK yaitu Saudara Tukino yang akan menjadi co-host kita yang akan membantu setiap kita, khususnya juga nanti untuk rekan-rekan yang baru masuk mungkin mic-nya belum di-mute, dia akan mem-mute-kan ya. Kemudian juga untuk kita yang mungkin nanti lupa untuk di-mute-kan akan mem-mute-kan. Ya, semoga di dalam acara pada malam hari ini setiap kita ya boleh bersama-sama belajar lah ya, boleh bersama-sama belajar, banyak hal yang bisa kita sama-sama pelajari. Nah, kita akan memulai di dalam acara kita pada malam hari ini. Saya melihat tadi Tommy Chontau ada bersama dengan kita. Tommy Chontau bisa pimpin kita di dalam doa. Tommy Chontau bisa pimpin kita dalam doa. Iya, Bokso. Bisa. Ya, nah, Chontau pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini kami boleh berkumpul bersama di dalam satu acara tanya jawab yang diadakan oleh Komisi Pendidikan Agama Kristen GMI Gracia. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan tolong kami biar kami boleh saling belajar satu dengan yang lainnya, dan Tuhan pimpin Boksu Yufrendi, Acung Boksu yang akan menyampaikan semua materi, sehingga biar itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semuanya dan boleh memperkuat iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan pimpin kami dalam khidmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Tommy Chontau. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita memulai di dalam acara tanya jawab pada malam hari ini. Oke. Ya, baik. Saya akan mulai dengan tata tertib acara. Ya, saya sampaikan beberapa hal khususnya di dalam tata tertib acara pada malam hari ini. Semua acara kita, tanya jawab kita ini direkam. Ini kebetulan ada siapa yang menulis ini ya. Coba mungkin bisa dihapus. Ya. Nggak bisa hapus saya di tempat sini ya. Oke, ada yang tercoret ya. Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, semua akan direkam dan kemudian akan diupload di YouTube. Ya, jadi pastikan semua peserta berpakaian sopan. Kemudian yang kedua, selama tanya jawab diharapkan mic daripada peserta dalam keadaan mute ya, dan diharapkan memberikan respon dengan cara mengetik atau sesuai dengan arahan dari narasumber. Saya akan memberikan respon ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan respon ya dari pertanyaan ataupun dari hal-hal yang akan saya tanyakan. Kemudian host akan mengatur penerimaan peserta. Ini kebetulan diotomatiskan. Jadi setiap kita boleh langsung masuk ya. Kemudian host juga akan diberikan kewenangan untuk memute mic daripada peserta yang mungkin mengganggu ya. Kemudian disarankan juga untuk mengenakan headset agar kedengaran lebih jelas. Namun untuk mungkin yang keluarga tidak memungkinkan ya silakanlah ya. Kemudian yang kelima, diharapkan semua peserta mengikuti acara tanya jawab dari awal sampai akhir ya supaya kita boleh mendengar dengan jelas. Nah, perlu saya sampaikan acara tanya jawab pada malam hari ini, pertanyaan yang terkumpul sampai sekarang itu sudah sekitar 35 soal. Jadi sudah dipastikan malam hari ini tidak mungkin selesai 35 soal. Jadi kemungkinan saya akan lanjutkan besok malam. Jadi Bapak Ibu Saudara pastikan ketika malam hari ini kita boleh berusaha untuk sampai ke pertanyaan keberapa, kemudian nanti selebihnya itu akan dilanjutkan besok malam ya dengan waktu yang sama yaitu jam 8 ya. Jadi kita nantinya dalam waktu 1,5 jam kita menyelesaikan acara tanya jawab pada malam hari ini. Kemudian beberapa prinsip di dalam tanya jawab, kita mengetahui pemikiran manusia sangat terbatas
Jadi adalah sangat tidak mungkin dapat mengerti Allah yang tak terbatas dengan pikiran yang terbatas secara sempurna. Ya, kemudian jawaban yang dijawab mungkin saja ada perbedaan dengan pengetahuan yang telah Anda peroleh selama ini ataupun pendeta lainnya. Kita tidak perlu berdebat, anggaplah perbedaan akan menambah wawasan pengetahuan kita. Kemudian bila jawaban disampaikan nantinya kurang dapat dimengerti agar dapat menghubungi saya secara pribadi, kita akan atur waktu pertemuan untuk membahas secara lebih seksama. Ya, ini beberapa prinsip di dalam tanya jawab pada malam hari ini yang perlu saya sampaikan, bahwa pastilah jawaban yang diberikan ada perbedaan ya daripada pemahaman kita ataupun jawaban daripada hamba Tuhan lainnya. Ya, namun demikian anggaplah ini sebagai menambah wawasan. Kalaupun nanti di dalam jawaban yang saya sampaikan ini ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa meng-WhatsApp saya secara pribadi. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dengan kata lain, apa yang kita pelajari pada malam hari ini saya juga akui tidak sempurna. Pengetahuan kita sangat terbatas, dan apa yang seperti Rasul Paulus alami, inilah setiap hamba Tuhan juga mengalaminya. Jadi dengan segala kerendahan hati, supaya kita sama-sama belajar untuk mengerti kondisi demikian. Kemudian 3 tujuan yang akan kita capai. 3 tujuan yang akan kita capai. Sebelum saya sampai di sana, Tukino bisa tolong bantu nggak nih 2 garis ini bisa dihapus nggak ya? Itu kayaknya dari presentasinya Boksu ya? Bukan Atau dari bukan saya. ya? Ini bagaimana hapus ya? Dari saya hapus ya? Oke, sudah ya? Oke. Kemudian screen sharing-nya nggak full screen tuh kayaknya Boksu ya? Oke. Saya apakan dulu ya. Oke, Boksu. Ya, maaf kita sama-sama belajar ya. Ini benar-benar ikut juga ya, terikut ya. Tunggu ya. Oke, sudah ya. Nah, 3 tujuan yang akan dicapai, yaitu dengan bertambahnya pengetahuan firman Tuhan kita, setiap peserta bertumbuh dalam iman serta mengalami pembaharuan hidup. Ya, sebagaimana saya sudah pernah dan sering katakan, tujuan kita mengerti dan mengetahui firman Tuhan, itu tujuan utamanya adalah bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tapi bagaimana hidup kita diperbaharui untuk mencapai keserupaan Kristus. Jadi itu tujuan utama kita ya. Nah, kemudian agar setiap peserta juga semakin termotivasi lagi untuk belajar, ada kesulitan ataupun ada hal-hal yang tidak mengerti, ya jadi jangan itu menjadi satu alasan Bapak Ibu Saudara tidak lagi membaca Alkitab, karena kami sudah siap ataupun memfasilitasi untuk bisa menjawab semua ataupun pertanyaan daripada rekan-rekan sekalian. Kami bukan karena kami lebih mampu, tetapi kami punya fasilitas di mana kami dibekali untuk bagaimana mencari pertanyaan-pertanyaan sulit ya dari apa yang kita pelajari di sekolah teologi. Jadi itulah menjadi bekal kami, alat yang dipakai ataupun alat yang dipersiapkan selama ini yang melengkapi kami, itu yang akan kami bantu men-sharingkan. Jadi semua jawaban yang saya sampaikan ini, sebagian besar itu semua juga adalah didapat dari buku-buku tafsiran dan juga jawaban-jawaban dari internet dan sebagainya. Ya, itu yang akan kita sharingkan. Namun dari begitu banyaknya jawaban-jawaban yang ada, mungkin juga ada perbedaan-perbedaan yang ada. Saya secara pribadi ya pasti akan memilih mana yang lebih sesuai dengan pemahaman saya dan yang bisa saya terima, ya. Sehingga inilah yang bisa saya sharingkan kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga, tujuan yang akan dicapai adalah setiap kita juga bertanggung jawab terhadap kerohanian kita. Ketika kita sudah diberkati, kita juga diberikan tanggung jawab
untuk memberkatinya. Inilah menjadi tujuan kita. 3 tujuan yang akan kita capai di dalam sesi tanya jawab. Baik, kita akan memulai. Ya, kita akan memulai di dalam acara tanya jawab pada malam hari ini. 2 pertanyaan pertama ini merupakan kelanjutan daripada pertanyaan sebelumnya, yaitu pada bulan Juli kita kali ini ada ini yang ketiga kali. Jadi besok sekali lagi sudah 4 kali dan bulan Juli ini ada 4 tanya jawab. Ya, dan di tanya jawab yang kedua masih ada sisa 2 pertanyaan dari 20 pertanyaan. Kita jawab hanya 18, masih ada 2 jawaban yang belum sempat kita jawab, 2 pertanyaan yang belum kita jawab. Nah, inilah pertanyaannya ya secara cepat untuk beberapa poin-poin atau pertanyaan yang perlu saya sampaikan di sini. Pertanyaannya tidak semua adalah pertanyaan orang dewasa ya. Ada beberapa pertanyaan daripada anak-anak remaja yang ada. Jadi saya mengharapkan setiap kita juga belajar. Ketika melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda sangat sederhana, saya merasa ini cukup kita untuk belajar rendah hati juga untuk menerima semua pertanyaan yang ada. Ya, kemudian bahasa pertanyaannya saya langsung copy paste ya supaya kita juga bisa melihat inilah yang kita bisa sama-sama ketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, saya sudah berusaha untuk bagaimana memperjelas pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, zaman dahulu Allah sering berbicara melalui para nabi. Ya, kalau kita tahu nabi sebagai penyambung lidah Allah. Sejak kapan Tuhan tidak lagi berbicara melalui para nabi-nabi? Nah, perlu diketahui ini juga ada perdebatan ya, apakah zaman sekarang masih ada nabi gitu loh. Ya, apakah zaman sekarang masih ada rasul gitu loh. Ini menjadi pertanyaan perdebatan karena ada gereja-gereja tertentu yang masih menganggap diri hamba Tuhannya sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Oke. Nah, untuk hal ini saya tidak mau terjebak di dalam perdebatan, namun kita melihat bagaimana kata firman Tuhan dalam hal ini. Diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Ibrani 11 ayat 1 sampai 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi cukup jelas di sini, pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, sekali lagi saya ingatkan, zaman akhir beda dengan akhir zaman. Zaman akhir adalah zaman menjelang akhir zaman. Kondisi kita sekarang ini adalah kondisi zaman akhir. Menjelang akhir zaman, yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dengan kata lain, melalui diri sejak kapan? Sejak Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Sejak saat itulah Allah tidak lagi berbicara kepada para nabi-nabi, tetapi melalui diri Yesus Kristus, dan di dalam diri Yesus Kristus menyampaikan, mengajarkan kepada para rasul-rasul, dan para rasul-rasul mencantum atau mencatatnya di dalam Alkitab. Jadi, hari ini, apa yang Allah ingin nyatakan kepada kita, semuanya sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Segala prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan itulah cukup bagi kita untuk menuntun kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Jadi ini dukungan Alkitab untuk menunjukkan pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan katakan, tetapi malaikat Tuhan berseru kepada Abraham, ya maksudnya kepada Abraham dari langit, Abraham, Abraham, jawab Abraham, ya Tuhan, jangan kau sakiti anak itu dan kau apakan dia. Kata Tuhan melalui malaikat itu. Coba ulangi, perhatikan kata Tuhan melalui malaikat itu.
Sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Pertanyaannya adalah, kenapa Abraham yang mendengar suara malaikat namun menjawab, "Ya Tuhan"? Nah, ini pertanyaannya, ya. Sebenarnya jawabannya sudah ada, ya, yaitu karena Tuhan berbicara kepada Abraham melalui malaikat. Oleh sebab itulah Abraham meresponinya dengan berkata, "Ya Tuhan." Kemudian jawaban yang kedua, kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 22 awal daripada ayat Kejadian pasal 22, kita bisa melihat bahwa Allah lah atau Tuhanlah yang berbicara langsung kepada Abraham. Dan Abraham menjawabnya dengan jawaban yang sama, "Ya Tuhan." Jadi bukan tidak mungkin cara Allah berbicara kepada Abraham itulah yang dikenal oleh Abraham. Sehingga sekalipun malaikat yang berbicara kepada Abraham, Abraham tahu dari pembicaraan ataupun dari perkataan daripada malaikat ini, dia tahu ini berasal daripada Tuhan. Ya, jadi ini mungkin yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan yang kedua. Ya, nanti mohon kita 3 pertanyaan. Setelah 3 pertanyaan, saya akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan untuk meresponinya. Ya, kita ada 3 pertanyaan berhenti, kemudian kita meresponinya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ini saya kutip, ya, saya kutip karena pertanyaan ketiga adalah demikian. Mengapa Tuhan ingin mengeraskan hati Firaun? Nah, untuk hal ini kita bisa melihat dalam Keluaran 9 ayat 12, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Keluaran 10 ayat 20, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi cukup banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ya, pemahaman ini yaitu waktu Musa ingin membawa atau diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tulah-tulah itu bisa sampai 10 terjadi. Ya, nah, jadi kalau kita memperhatikan mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun, Keluaran 7 ayat 3 memberitahu pada kita, "Aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Jadi di sini cukup jelas memberitahu kepada kita kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya. Kemudian Keluaran 14 ayat 4 di sana juga memberitahu kepada kita, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan." Jadi di sini juga kita bisa melihat mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun menurut 2 ayat firman Tuhan ini. Penjelasan sederhananya demikian. Mesir adalah bangsa yang kuat. Bisa dibilang bangsa yang sangat kuat pada saat itu. Juga terkenal dengan ahli-ahli sihirnya. Namun, Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun untuk menunjukkan kuasa Tuhan hadir di bangsa yang besar bernama Mesir tersebut. Dengan kata lain, Tuhan dengan kuasanya menyatakan bukan saja kepada Mesir, tetapi juga kepada bangsa-bangsa di sekitar Mesir akan kemuliaan Allah Israel. Ya, jadi 3 pertanyaan ini, dari pertanyaan inilah kita bisa melihat mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan lanjutan, silakan di chat. Saya akan meresponi. Ada pertanyaan lanjutan, silakan. Kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti host juga bisa bantu juga ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bantu saya. Karena di sini saya dalam satu layar nggak bisa lihat chat juga ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan keempat. Tidak ada ya? Ada? Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan pertanyaan keempat.
Keluaran 4 ayat 22-23. Di sana dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Nah, jadi perhatikan di sini ada perbandingan antara Israel sebagai umat ataupun anak sulung daripada Tuhan dengan perbandingan apa yang dikatakan kesulungan daripada anak daripada Firaun. Ya, nah, pertanyaannya demikian. Mengapa Tuhan berkata Israel adalah anak sulungku? Apakah artinya bangsa-bangsa lainnya seperti kita adalah anak-anaknya yang bukan sulung? Ya, atau dengan kata lain, kita ini apakah anak bungsunya Tuhan, gitu ya? Nah, kira-kira menjelaskan hal ini bagaimana ya? Israel anakku yang sulung, apa maksudnya? Menurut penafsiran pemahaman ini adalah anak yang sulung mengungkapkan kasih Allah dan hubungan yang khusus Allah kepada Israel. Ya, perkataan ini juga disampaikan kepada Firaun dengan maksud supaya Firaun mengerti bahwa sama seperti Firaun begitu mengasihi anak sulungnya, demikian juga Allah begitu mengasihi anak sulungnya Israel. Kalau kita mengetahui keselamatan itu bermula daripada umat Tuhan Israel. Tetapi oleh karena kekerasan hati daripada Israel lah, maka kita bersyukur, kita juga akhirnya terimbas juga memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam surat Roma, itu loh. Ya, jadi ini penjelasan sederhananya. Kemudian pertanyaan kelima. Ini pertanyaan, mengapa Tuhan dalam perjalanan itu mau membunuh Musa dan lalu dengan tindakan Zipora Tuhan tidak menjadi membunuhnya? Maksudnya apa ya? Perhatikan di sini. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, ini pertanyaan yang perlu diperhatikan, kenapa Tuhan berencana membunuh Musa? Lalu Zipora, istri daripada Musa, mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi kalau perhatikan di sini, apa yang terjadi pada diri Musa itu berhubungan dengan sunat. Mengapa sunat membuat Musa tidak jadi dibunuh? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Mengapa sampai sebegitu seriusnya? Kalau kita tahu, sunat itu adalah sebuah perjanjian Allah kepada Bapak Abraham. Ya, nah, menurut pemahaman tafsiran firman Tuhan ini konteksnya demikian. Konteks waktu itu adalah Musa sedang mengemban tugas daripada Allah. Seseorang yang ditugaskan memberitakan kehendak Allah kepada orang lain, ia sendiri harus terlebih dahulu menaati kehendak Allah yang telah ia nyatakan, yang telah dinyatakan Allah kepada Bapak Abraham sebagai ketetapan Allah ataupun perjanjian Allah, yakni sunat. Tetapi hal ini diabaikan oleh Musa sehingga Allah memaksa dia melakukannya. Kondisi ini diketahui oleh Zipora. Oleh karena ada yang mengatakan istrinya yang selama ini mengulur-ulur, ya, ada yang menafsirkan istrinya lah ya yang mengulur-ulur waktu dan menghalangi Musa sehingga hampir saja Musa terbunuh. Karena itulah Zipora berinisiatif melakukan sesuatu yang berhubungan dengan upacara sunat agar Musa selamat dan tidak jadi dibunuh Allah. Yang dimaksud di sini menurut penafsiran yang tidak disunat adalah anaknya Musa, ya, anaknya Musa atau Musa tidak melakukan sunat kepada anaknya. Gitu loh. Jadi padahal sunat adalah sesuatu upacara ataupun satu hal yang sangat penting ya, hukum yang sangat penting bagi umat Israel pada zaman itu. Ya, tetapi oleh karena mungkin saja istrinya yang menghalang-halangi dan Musa ditafsirkan waktu itu dia juga sedang sakit gitu loh, sedang sakit. Nah, sehingga Zipora yang mengetahui ini ada hukuman daripada Tuhan, sehingga Zipora mengambil inisiatif menyunatkan anaknya dan kulit
katannya itulah yang disentuhkan kepada kaki daripada Musa, menunjukkan bahwa mereka sudah menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, itu jawaban daripada saya, ya. Kemudian pertanyaan ke-6. Kejadian 7 ayat 2. Bawalah juga 7 pasang dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal, sedangkan dari yang haram hanya 1 pasang saja dari setiap jenis. Lakukanlah itu supaya dari setiap jenis binatang ada yang luput dari kebinasaan dan bisa berkembang biak lagi di bumi. Pertanyaannya adalah, apakah sejak dahulu sudah ada halal dan haram? Apa yang membuat itu halal dan haram? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau rekan-rekan memperhatikan baik-baik, pemahaman halal dan haram selama ini kita hanya mengerti dari soal makanan ataupun apa yang kita makan. Tetapi sesungguhnya dalam perjanjian lama, pemahaman halal dan haram itu bukan hanya sekedar makanan. Ya, sebelum saya lanjutkan, Tukino tadi sudah sempat di-record ya, sudah di-record ya, sempat ya. Sudah, Bu, sudah sedang record. Oke, terima kasih. Nah, rekan-rekan perhatikan baik-baik, pemahaman halal dan haram ini bukan soal makanan. Pemahaman halal dan haram dalam konteks perjanjian lama ini dimengerti juga dalam pemahaman kurban persembahan bagi Allah. Jadi bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga berhubungan dengan kurban persembahan kepada Allah. Kira-kira binatang apa, ternak apa yang diperbolehkan disembeli ataupun dipersembahkan, jadikan kurban, dan mana hewan-hewan yang tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, Imamat 1 ayat 2, kemudian ayat 14 di sini adalah hewan-hewan ternak yang boleh dipersembahkan untuk menjadi kurban persembahan. Nah, inilah hewan-hewan yang halal gitu loh. Lembu, sapi, kambing domba, burung juga burung tekukur dan anak burung merpati. Ya, ini yang halal, ya. Kemudian kita bisa melihat lagi waktu Nuh keluar daripada bahteranya, Kejadian 8 ayat 18 dan 20, lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi cukup jelas, pemahaman halal dan haram di sini bukan hanya soal makanan, tetapi juga berhubungan dengan kurban persembahan kepada Allah. Baik, ada pertanyaan lanjutan untuk 3 pertanyaan selanjutnya ini. Silakan. Bu Su, sejak kapan di dalam kekristenan semuanya menjadi haram, menjadi halal maksudnya? Nah, ini Tukino waktu itu kebetulan pas enggak masuk ya. Pas pertanyaan sebelumnya di yang kedua kita sudah ada bahas, yaitu pada saat Nuh keluar dari bahtera. Ya, di mana perjanjian, ya kalau bisa dikatakan itu perjanjian new normal. Ya, ketika dunia semua sudah binasa, Tuhan memberikan perjanjian baru. Ya, kalau tidak salah di dalam Kejadian 9 ayat 1, 2 dan 3 itu nanti bisa dilihat. Itu pas di pertanyaan minggu lalu, pertanyaan Juli yang kedua itu sudah dijawab pas memang Tukino berhalangan waktu itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa dilihat kembali. Ya, bahwa bisa lihat bahwa perjanjian daripada Allah kepada Adam dan Hawa kemudian diperbaharui di dalam perjanjian Allah kepada Nabi Nuh, sehingga makanan kita sekarang sudah bisa menikmatinya gitu loh, ya. Nah, itu jawaban kita ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ke-7. Kejadian 10 ayat 8 sampai 9. Kus mempunyai anak laki-laki bernama Nimrod. Nah, ini pertanyaan juga berhubungan dengan pertanyaan di sesi yang kedua sebelumnya ya. Kus mempunyai anak laki-laki bernama Nimrod yang menjadi orang perkasa pertama di dunia. Dengan pertolongan Tuhan dia menjadi pemburu yang ulung. Sebab itu orang biasa berkata, semoga Tuhan menjadikan engkau seorang pemburu yang ulung seperti Nimrod. Pertanyaannya adalah, apakah pada zaman itu orang perkasa adalah orang yang berkuasa di bumi,
apakah ini ada hubungannya dengan tafsiran kedua waktu itu Boksu bilang mengenai makhluk ilahi, yaitu waktu di sesi yang kedua. Ya, jawaban saya ada demikian. Makhluk ilahi yang dimaksud sebelumnya ditafsirkan sebagai malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi jelas tidak ada hubungannya dengan orang perkasa di dalam firman Tuhan ini. Nah, apakah orang perkasa yang dimaksud di sini adalah orang yang berkuasa di bumi? Ya, saya rasa bukan demikian maksudnya, ya, bukan demikian maksudnya dia berkuasa seluruh bumi, bukan begitu maksudnya, ya. Jadi ini jawaban daripada saya. Kemudian pertanyaan yang ke-8. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ini pertanyaan yang juga sering dipertanyakan. Kalau ada seorang saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut? Bukankah upah dosa adalah maut? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Perhatikan baik-baik. Di dalam kekristenan, pemahaman maut atau kematian menurut kekristenan itu ada 3 macam, yaitu kematian secara jasmani, kematian secara rohani, kematian kekal. Ya, kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Jadi pemahaman dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak dapat diampuni, yang mendatangkan hukuman kekal. Ya, sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut itu bukan berhubungan dengan hukuman kekal, yaitu mungkin saja dosa yang bisa diampuni, yang mana orang-orang yang berbuat dosa memohon pertolongan Tuhan, pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Jadi pemahaman dosa yang tidak dapat diampuni itu layak akan mendatangkan hukuman kekal. Ya, jadi dosa yang mendatangkan maut dan dosa tidak mendatangkan maut, ini jawabannya. Ini jawaban daripada saya. Nah, saya rasa ini jawaban ini masih ada jawaban daripada yang lain, ya. Tetapi saya secara sederhana menghubungkan maut ini di dalam pemahaman 3 pemahaman ini: kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Ya,